3 bulan berlalu, penantian kita semua berakhir sudah. Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Patrick Kluivert akan berhadapan dengan China, tim yang juga sedang mengadu nasib antara lolos dan tidak lolos. Saat China mengaku akan mengerahkan segala kemampuannya untuk tampil menyerang, Patrick Kluivert yang kehilangan sejumlah pemain memilih santai. Absennya beberapa pemain justru membuat taktik Kluivert misterius. Strategi apa yang disembunyikan Indonesia untuk menaklukkan China kali ini? Starting 11 Moment kali ini akan membedah seperti apa kira-kira jalannya laga yang berlangsung tepat di malam takbiran ini. Stay tune, kita simak sama-sama. Dua tahun lalu, mana pernah kita bicara Piala Dunia? Itulah kalimat yang terlontar dari mulut Erick Thohir ketika memantau pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Ya, meski sebelumnya tak pernah berpikir sejauh itu, tahun ini asa untuk melangkah menuju turnamen paling prestisius itu ada dan menyala dalam diri Timnas Indonesia. Kemenangan atas Bahrain di matchday ke-8 seolah memberi napas buat Ole Romani CS. Terdampar di urutan keempat, Indonesia masih punya harapan besar maju ke Piala Dunia 2026 via putaran keempat. Namun syarat yang harus dilakukan adalah Indonesia perlu setidaknya 1 kemenangan lagi di matchday ke-9 kontra China atau matchday ke-10 kontra Jepang. Menang melawan Samurai Biru tentu terasa seperti sebuah kemustahilan. Itulah mengapa Indonesia kini membidik laga lawan China sebagai tempat mendulang 3 poin. China rasanya lebih realistis ditaklukkan ketimbang Jepang. Apalagi JISS-CS akan bermain di SUGBK markas Garuda sendiri. Namun di mata China, SUGBK juga bukanlah tempat untuk menyerah. Satu lagi kesempatan mereka terpeleset, buyar sudah mimpi menuju Piala Dunia. Federasi Sepak Bola China CFA bahkan mewanti-wanti agar Branko Ivankovic tidak membuang kesempatan ini. Pun begitu dengan masyarakat China yang sudah sangat geram melihat The Dragons terpuruk di dasar klasemen. Ya, dasar klasemen. Disitulah sang naga bersemayam. Raihan 6 poin dari 8 pertandingan membuat posisi China serba sulit. Menang di GBK bukan perkara mudah, tapi kekalahan akan makin membenamkan harapan main di Piala Dunia. Karena nasib China sangat bergantung pada tim-tim di atasnya termasuk Indonesia. China tiba di Jakarta pada Senin 2 Juni 2025 malam. Meski Branko Ivankovic menyebutkan bahwa dia dan pasukannya optimis, di atas kertas tim naga justru ketar-ketir. Bagaimana tidak, mau tak mau mereka harus menang di hadapan puluhan ribu ultras Garuda di GBK, sesuatu yang tentu saja sulit dilakukan. China sedikit diuntungkan dengan absennya para bintang timnas seperti Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Untuk itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan utusan negeri tirai bambu untuk mengamankan poin adalah dengan menyerang sejak menit awal. Entah bagaimana caranya, mereka harus unggul lebih dulu. Ketika ditanya soal target, Branko Ivankovic selaku juru taktik China memasang target tinggi. Ia selalu optimis dan menargetkan kemenangan. Sekalipun lawan tim sekelas Brasil yang notabene adalah jawara dunia. Tidak cuma 4, kami siapkan 10 penyerang sekalian, ungkap Ivankovic kepada awak media Senin malam. Di atas kertas, formasi menyerang bukanlah pakem yang biasa digunakan Branko Ivankovic di timnas China. Skuad The Dragon biasanya malah menggunakan bentuk formasi 4-4-2 dan variannya, yang mana formasi ini adalah formasi bertahan. Di pertemuan pertama melawan Indonesia pun, China memakai formasi serupa dan berhasil mengantongi kemenangan 2-1. Namun Indonesia di Qingdao dan Indonesia di GBK nanti adalah dua kesebelasan yang berbeda. Ada banyak tambahan pemain dalam skuad Patrick Kluivert, sehingga Ivankovic juga harus beradaptasi. Mungkin inilah alasan mengapa ia memilih pendekatan menyerang. Secara kasar, mungkin China akan bermain menyerang dengan skema 4 striker untuk mencuri gol awal,
kemudian bertahan menggunakan formasi 4-4-2 seperti biasa. Media China 163 sempat melempar prediksi mereka yang mengatakan bahwa Indonesia seringkali kesulitan membongkar pertahanan tim yang bertahan dalam. Mungkin inilah siasat yang akan dipakai Yuning Zhang CS untuk merepotkan skuad Garuda di GBK. Harapannya sudah pasti menggondol 3 poin untuk bekal pulang ke China. Patrick Clifford baru melakoni 2 pertandingan awalnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Hasilnya juga belum bisa dikatakan baik ataupun buruk. Laga debut Clifford berakhir bencana di mana timnas kalah 5-1 di tangan Australia. Namun, Clifford kembali menghidupkan harapan besar masyarakat Indonesia setelah menaklukkan Bahrain 1-0 di GBK. Masih dalam situasi hidup mati, Clifford akan mencoba memahami karakteristik China dalam laga matchday ke-9 nanti. Yang jadi masalah, sejumlah pemain andalan skuad Garuda tidak bisa bermain di pertandingan tanggal 5 Juni nanti. Marcelino Ferdinand dan Martin Pas terkena akumulasi kartu. Sementara Ragnar Oratmangun diketahui masih dalam masa pemulihan cedera. Ketiadaan beberapa pemain yang absen seperti Sandy Walsh dan Eliano Renders juga cukup merepotkan buat Patrick Clifford. Kondisi timnas yang tidak tampil dengan skuad penuh tentu menempatkan China di posisi yang sedikit lebih unggul. Namun di sisi lain kondisi ini juga bisa jadi momen Patrick Clifford mempersiapkan strategi rahasianya. Kita melihat dalam 2 laga awal debutnya, Clifford memainkan taktik yang bertolak belakang. Full menyerang lawan Australia dan counter defense alias serangan balik melawan Bahrain. Kehilangan sejumlah pemain tentu bisa jadi kesempatan emas Clifford mengeluarkan kartu-kartu yang sebelumnya belum teranalisis sempurna oleh China. Clifford dan tim kepelatihannya tentu memahami kalau China datang dengan ambisi tinggi. Semua staf pelatih juga tampaknya sudah menganalisis bahwa China akan bermain lebih menyerang. Strategi mungkin sudah disiapkan. Tapi dengan absennya 3 nama pilar andalan agak sulit menebak strategi seperti apa yang akan dijalankan Clifford. Satu yang pasti, Clifford mengaku senang dengan kondisi skuad pasca pemusatan latihan di Bali dan Jakarta. Pelatih asal Belanda itu memahami kalau 2 laga terakhir ini adalah laga paling penting. Ia menargetkan poin maksimal 6 poin. Tapi bicara soal target realistis, kemenangan lawan China adalah sesuatu yang paling wajib didapatkan. Pertandingan antara Indonesia versus China yang berlangsung di Qingdao pada bulan Oktober bagaimanapun masih menyisakan luka. Tak dapat dipungkiri, eksperimen berbahaya Sintayong kala itu membuat timnas kehilangan poin yang harusnya bisa didapat. Indonesia kalah 2-1 walau sempat merespon dengan baik di babak kedua. Patrick Clifford memang belum pernah menghadapi China. Tapi setidaknya kekalahan di Qingdao ketika timnas masih di bawah arahan Sintayong bisa jadi pelajaran. Kala itu Sin merotasi sejumlah pemain inti skuad Garuda. Rotasi yang harus dibayar mahal karena beberapa pemain yang dipilih sebagai starter justru membuat kesalahan dan memupus harapan menang Indonesia. Ingat, di laga debutnya Clifford juga sudah merasakan betapa berbahayanya bereksperimen. Andai kata Clifford bermain tidak terlalu terbuka dan memainkan komposisi yang tepat, Indonesia mungkin tidak akan dipermak 5 gol berbalas 1 oleh Australia. Clifford tentu harus belajar di laga sepenting kontra China, haram hukumnya bereksperimen. Di sisi lain, China juga harus menyadari bahwa Indonesia yang akan mereka hadapi sekarang adalah Indonesia yang berbeda. Jika bulan Oktober lalu Indonesia kalah di tengah, ingat tim Garuda kini punya duet gelandang yang bisa diandalkan. Tom Hai sang metronom dan Joy Pelupesi sang destroyer alias pemutus serangan lawan. Finishing dan kreativitas menjadi permasalahan Indonesia di Qingdao. Tapi dengan kehadiran Oleh Romeni, rasanya masalah itu bisa sedikit teratasi. Kendati fakta bahwa Indonesia tidak diperkuat Marcelino dan Oratmangun juga tidak bisa dikesampingkan. Masih ada nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, bahkan Stefano Lillipali yang bisa jadi opsi.
Akhir kata, Indonesia memang diunggulkan dalam pertandingan matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga ini. Tapi, kita juga tidak boleh lengah. China mungkin menyimpan satu strategi yang bisa merepotkan dan membuat mereka bungkus 3 poin di GBK. Jadi, bagaimana prediksi kalian? Berapa skor akhir laga Indonesia versus China ini? Drop komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Like dan share kalau kalian suka pembahasannya. Subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian selalu up to date berita-berita sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video berikutnya.